Oke teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya akan membongkar sebuah speaker wireless dengan merek JBL dengan tipe Flip 4. Jadi JBL ini rusak, mati total, tidak bisa dinyalakan sama sekali. Kita akan bongkar sekarang. Nah, speaker wireless dengan merek JBL ini di pasaran itu banyak sekali yang palsu atau cloning gitu ya, mirip-mirip dengan speaker JBL ini, cuman dia kualitas mainboard atau amplifiernya atau bahkan mungkin PCB-nya sendiri itu nggak bagus sama sekali. Nah, JBL yang saya pegang ini adalah asli Flip 4. Rusaknya itu adalah kalau ditekan tombol powernya yang seharusnya dia menyala, dia nggak bisa menyala. Walaupun pada saat kita charge atau isi baterainya, dia bisa mengisi dengan sangat baik. Nah, bagaimana cara memperbaiki kerusakan seperti itu? Di speaker JBL, nggak mungkin dong power supply-nya sebesar JBL yang pernah saya perbaikin. Pastinya ini sangat kecil dan mungkin kayak komponen HP gitu di dalamnya. Dan sekarang kita akan bongkar speaker ini untuk tahu lebih dalam apa yang terjadi di speaker wireless Bluetooth JBL ini. Oke, sebelum saya bongkar, tentunya kalau kalian yang punya speaker Bluetooth atau speaker wireless dengan merek terkenal seperti ini, dengan kondisi yang nggak nyala, pastinya sangat kesel banget ya, karena matinya nanggung gitu ya. Dipencet power nggak nyala, tapi di charge masih bisa gitu. Jadi nanggungnya mati. Kalau mati, kenapa nggak mati sekalian gitu ya? Jadi masih bisa di charge. Nah, gimana caranya bongkar speaker JBL model ini? Tentunya untuk bongkar speaker model seperti ini, kita nggak perlu sulit-sulit, cuma perlu peralatan obeng seperti ini. Jadi obengnya harus lengkap. Pertama kita ambil dulu obeng negatif yang paling besar. Lalu pada speaker JBL, kalian lihat di sini tertutup oleh kain seperti ini ya, kain berserat ini ya. Dan di sekelilingnya itu tentunya nggak akan kalian lihat baut. Di mana ada bautnya? Nggak ada. Oh iya, ini ada bautnya. Jadi nggak mungkin dong segede ini bautnya. Ya. Jadi untuk cara bukanya, pertama kita buka dulu kain yang di sini dengan menggunakan obeng min seminimal mungkin. Jadi sebenarnya ada alat pembuka berbahan nilon plastik gitu ya. Tapi di sini kita akan gunakan obeng min, obeng negatif. Lalu di bagian sini kalian masukkan paling pinggir. Lalu kalian buka. Karena speaker JBL ini menggunakan klip ya. Nah, kalian dengar suara klipnya terlepas. Oke. Oke. Ini udah terlepas satu. Seperti ini. Lalu kalian lanjutkan dengan tangan kalian agar dia kebuka kayak gini. Lalu untuk di sisi sininya kalian nggak usah congkel lagi karena pakai tangan aja udah bisa kebuka. Oke. Kayak gini. Lalu kalau sudah terbuka, kalian bisa lihat ukuran speakernya cukup kecil ya. Bagian sini speaker kecil ini, di sampingnya ada baut ya. Kalian buka dulu dua baut di kedua sisinya. Setelah itu kalian bisa buka tutup sebelah sini. Ini pasif bassnya ya. Kalian bisa buka tutup ini dan tutup ini dengan cara menariknya menggunakan tangan. Kayak gini. Kayak gini ya. Sudah renggang, lalu kalian tarik menggunakan tangan kayak gini. Memang sih agak serem juga cara bukanya. Oke, udah. Dan kalian bisa buka baut-baut yang ada di seputaran sini. Ya, jadi kan dua. Dan sisanya kita bisa buka.
Oke, kalau sudah kalian bisa buka tutupnya kayak gini, dan di dalamnya kalian bisa lihat ada sambungan kabel. Di sisi satunya ada sambungan baterai. Kita copot dulu baterainya biar aman. Oke, kayak gini. Dan plastik penjepit baterainya juga kita harus copot. Oke. Oke, setelah speakernya kalian lepas dari body, lalu kabelnya dicopot dulu ya, dengan pakai solder pastinya. Dan selanjutnya untuk ngelepasin mainboard yang ada di tengah, yang di dalam sini, kita lakukan dengan cara mendorong, karena dia tipenya adalah sliding board. Kita dorong coba dari sini. Coba kita dorong dari arah satunya. Oh, bisa. Ternyata dorongnya dari sini. Nah, mesinnya udah kelepas. Jadi ini adalah mesin dari speaker Bluetooth JBL Flip 4. Jadi kapasitornya ada banyak sekali ya. Ini Bluetooth dan ini IC utamanya. Ini amplifier kelas D 15 watt. Saya tahu 15 watt karena dia pakai TPA 3130. Oke, kita akan tes. Mulai dari kapasitor besar, nggak ada lagi, dan fix kapasitor besar tidak ada yang short. Lalu MOSFET, ini adalah MOSFET yang bentuknya seperti SMD gitu. Dan mungkin sekarang kita akan mengukur tegangan. Jadi sebelum mengukur tegangan atau sebelum menyalakan mainboard ini, pastikan kabel output atau kabel speaker itu tidak saling terhubung. Jadi kita renggangkan seperti ini dan ubah avometer ke volt. Dan kita pastikan bahwa tegangan ada di konektornya. Ada 4 volt ya. Kalian bisa lihat 4 volt. Di regulator switching enggak sih? Mana ada regulator? Oh, ada. Di regulator analognya 4 volt ada. Ini adalah IC utama ya, yang kecil ini. Jadi ini adalah IC, istilahnya kalau di komputer itu ini prosesornya. Jadi ini harus nyala untuk bisa nyalain sistem amplifier, sistem kontrol volume dan semuanya. Tombol-tombol semua masuk ke sini. Dilihat dari IC ini dekat dengan konektor fleksibel ke tombol. Jadi untuk rangkaian charger itu nggak ada pengaruh karena rangkaian chargernya ada di bagian sini, tidak ada yang short. Kita tes dulu tegangan di IC utama. Seharusnya dia tegangannya ada. Oke, kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya tegangannya normal, yaitu 3,3 atau di sini ngedrop jadi 3,28. Seharusnya 3,3. Nah teman-teman, sekarang saya sudah pasang speaker yang besar ya. Jadi saya nggak mau pakai speaker ini, takut nanti rusak. Dan saya akan coba untuk nyalakan mainboard ini, JBL Flip 4 ini. Kita akan coba tekan tombolnya, apakah nyala juga. Tekan pertama nggak nyala, tekan kedua kedip, tekan ketiga juga. Coba kita tekan tahan. Oke. Lampu biru menyala. Lampu biru itu sebenarnya kalau saya cek di YouTube itu artinya dia sudah menyala, tapi dia mati lagi gitu. Oke,
Kita pencet lagi, nggak mau. Dan kita sekarang pencet udah nggak mau lagi. Mungkin kalau cabut baterai mau dia. Ini kayak sistemnya error gitu ya. Oke, benar saja. Jadi speaker JBL ini malfungsi, tombolnya tidak berfungsi dengan baik karena ditekan dia kadang mau kadang enggak. Dan juga suaranya hanya muncul jika tombol ditekan, tombol power ditekan. Tapi kalau tombol power ditekan terus-menerus, kan nanti dia mati sendiri. Kayak gini. Ini harusnya nyala lampu biru nih. Tapi dia mati sendiri lagi. Dan sekarang kita pastikan ada apa sebenarnya dengan tombol JBL ini. Saya pakai avometer dulu. Dengan voltmeter di kaki tombol powernya kita ukur ya. Di sana terukur 1,63. Oke. Kita tes tombol yang lain. 3,2. 3,2, 3, 3, nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tombol di JBL Flip 4 ini, tapi hanya satu saja yang tegangannya 1, sedangkan yang lain itu 3. Nah, mungkin itu penyebab dari JBL Flip 4 ini tombolnya dia nggak bekerja dengan bagus gitu ya. Saya pikir itu terjadi kerusakan di bagian resistor pull up mungkin ya. Jadi di tombol, entah di tombol sih nggak ada ini resistornya. Dia resistor untuk di LED-nya deh. Mungkin di mainboardnya ada resistor pull up untuk tombol. Kalau kalian yang biasa bermain microcontroller pasti sering pakai resistor pull up, baik itu internal ataupun eksternal. Jadi saya akan coba untuk menambahkan ya. Saya nggak tahu posisi resistor pull up-nya di mana karena saya tidak punya skematik dari JBL Flip 4 ini. Saya akan cari dulu. Oke teman-teman, saya sudah punya resistor pull up-nya. Saya akan menggunakan resistor dengan nilai 1K2, yaitu resistor yang biasa saya gunakan sebagai pull up tombol di project microcontroller saya. Biasanya 10K, tapi saya lebih sering menggunakan 1,5K, 1K2 atau 1K. Saya akan solder jalur di sini, tapi tentunya nggak mungkin kita nambah resistor di sini. Saya akan tambah di bagian mainboardnya. Untuk itu kita bisa tahu jalurnya di mana dengan cara menggunakan avometer di bagian kontinuitas. Nah, ini dia. Ini maksudnya kalau dia di-short-kan, itu dia ada bunyi beep gitu ya. Kayak gini. Nah, itu dia. Oke, untuk cara mengetahui jalurnya, kita ambil probe-nya lalu tempelkan di kaki yang tegangannya ngedrop ya, kayak gini. Lalu kita tinggal drag probe yang lainnya di konektornya. Oke, nggak kelihatan di bagian sini. Oke, jadi kita sudah dapat dan kita akan jumper menggunakan resistor ini. Saya sudah selesai memasang resistor pull up-nya. Kalau kalian lihat di sana resistornya saya solderkan ke VCC dari IC utama atau IC kontrolnya ke jalur yang tadi ada suara beep-nya gitu.
Jadi jalur yang ada suara beepnya terhubung ke tombol power di sini. Nah, itu saya harap bisa menaikkan tegangan yang tadinya drop. Sekarang saya akan coba untuk pasang ya kabel powernya, dan kita harap ini sudah selesai sampai sini. Oke, dan saya akan konekkan dulu. Wuhu, konek JBL Flip, dan kita coba play musik. Mau. Kita lihat. Wuhu. Oke teman-teman, setelah sekitar 4 jaman mencari kerusakan, akhirnya ketemu juga. Dengan menggunakan resistor pull up, kita bisa menyalakan lagi speaker JBL ini. Saya akan coba untuk rapikan dulu, lalu kita akan coba tes pada saat kondisi seperti biasa. Oke? Nah, oke teman-teman, speaker JBL-nya sudah selesai saya rakit seperti ini, dan dia sudah bisa menyala seperti ini. Nggak seperti sebelumnya, pada saat casing masih utuh atau saya belum buka itu dia nggak bisa nyala sama sekali. Tapi sekarang dia sudah bisa bersuara dan sudah bisa nyala normal. Volume up. Kita akan coba untuk play sebuah musik dan kita lihat seberapa kuat dentuman bass dari speaker wireless JBL ini. Saya akan coba untuk Project IoT. JLC PCB, its 10 boards 2-layer offer is well known and omnipresent on YouTube. Ada iklan. But I'm more happy to see the... Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anagung Dwi Arsana. Hari ini kita akan main tentang microcontroller Arduino. Saya udah buat alatnya. Ini adalah IoT yang memanfaatkan sinyal GPRS untuk Nah, sekarang saya akan coba untuk play musik dengan bass yang cukup keras ya. Lalu volumenya mungkin akan kita besarkan. Volume akan saya buat tidak full. Kita besarkan volumenya. Oke teman-teman, itu dia tadi adalah video Oke, itu dia tadi video tutorial saya bagaimana memperbaiki sebuah speaker wireless dengan merek JBL yang awalnya mati total dan sekarang sudah menyala. Walaupun nggak terlalu sempurna karena tombol powernya kita akalin gitu ya. Tapi karena nggak ada IC kontrolnya, tentunya dengan mengakali tombol power itu sudah
sangat membantu ya. Jadi JBL yang mati total sekarang sudah nyala lagi, dan yang penting nyala gitulah. Oke, silakan subscribe channel YouTube ini jika kalian ingin mengetahui video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang punya JBL Flip 4 seperti ini, yang punya kerusakan sama seperti ini tentunya gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.